Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Dari, NIM 2023-3020 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang retribusi jasa usaha. Sebelum masuki retribusi jasa usaha, saya akan menjelaskan apa saja bagian dari manajemen retribusi daerah. Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu dibagi menjadi 3, ada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan juga retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa usaha yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi jasa usaha dibagi menjadi 11. 1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah. 2. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. 3. Retribusi tempat pelelangan. 4. Retribusi terminal. 5. Retribusi tempat khusus parkir. 6. Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa. 7. Retribusi rumah potong hewan. 8. Retribusi pelayanan kepelabuhanan. 9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 10. Retribusi penyeberangan di air. 11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah. Pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah. Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau memakai barang milik daerah atau kekayaan daerah. Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotor retribusi pemakaian kekayaan daerah. Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan, lama waktu pemakaian, peruntukan pemakaian, nilai strategis atau ekonomis pemakaian, dan jumlah atau luas kekayaan daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah untuk biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan atau pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya operasional, dan biaya pembinaan. Contoh tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tapit Nomor 10 Tahun 2009. Bab 7. Struktur dan besarnya tarif. Pasal 9. Pertama, struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas, volume, dan jenis serta jangka waktu pemakaian dan masing-masing pemakaian kekayaan daerah. Kedua, besarnya tarif retribusi atas masing-masing pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut. Pertama, pemakaian tanah. 1. Retribusi pemakaian tanah milik pemerintah daerah untuk usaha ditetapkan setiap bulan sebesar 2,5% kali luas tanah kali harga dasar tanah. Kedua, lapangan Dwi Dharma Panggung atau Plaza Tirik Lalan untuk komersial, usaha, politik. Biaya di luar listrik, air, kebersihan, dan keamanan, serta biaya perizinan lainnya, yaitu sebesar 250.000 per hari. Yang kedua, pemakaian gedung atau ruangan. 1. Wisma Sirang Pitu atau pemakaian per hari. Untuk kamar VIP, yaitu Rp100.000. Standar sebesar Rp75.000. Aula atau ruang rapat sebesar Rp150.000. Yang kedua, gedung Ruhoy Rahayu atau pemakaian per hari. A. Untuk acara rapat, pertemuan, dan seminar
untuk umum sebesar Rp150.000, untuk dinas atau instansi ormas parpol sebesar Rp75.000. Kedua untuk acara hiburan, pesta, dan perkawinan umum Rp300.000. Yang kedua untuk dinas atau instansi ormas parpol dan kepentingan sosial lainnya itu sebesar Rp150.000. Yang ketiga ada gedung pendopo Balehenda, itu untuk pemakaian perharinya, untuk acara rapat, pertemuan, dan seminar, dinas atau instansi, ormas, parpol, atau kepentingan sosial lainnya, itu sebesar Rp150.000. Yang kedua ada retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. Objek retribusi pasar grosir dan atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir, berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi pasar grosir dan atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pasar grosir dan atau pertokoan yang disediakan, dimiliki oleh pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan atau pertokoan diukur dengan didasarkan jumlah dan ukuran luas. Contoh peraturan daerah tentang retribusi pasar grosir dan pertokoan, yaitu Bupati Maluku Tenggara, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 8. Pertama, tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang sendiri atau kios dan los, lokasi, luas kios atau los, dan jangka waktu pemakaian. Kedua, ada tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan atau jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur biaya persatuan penyediaan jasa. Yang ketiga, biaya sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini memiliki pertama, biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin atau periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa. Yang kedua itu biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa. 4. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut. Lokasi pasar, jenis bangunan. Pertama, los, yaitu dibagi menjadi 2, semi permanen dan permanen. Semi permanen luas 1 meter persegi, itu tarifnya 15.000 per bulan. Kalau permanen luas 1 meter persegi, tarifnya 20.000 per bulan. Untuk kios semi permanen luas 1 meter persegi yaitu Rp25.000 per bulan. Untuk permanen seluas 1 meter persegi yaitu sebesar Rp30.000 per bulan. Untuk pelataran luas 1 meter persegi itu sebesar Rp15.000 per bulan. Lokasi pertokoan untuk luas 1 meter persegi yaitu sebesar Rp35.000 per bulan. Untuk tempat pelelangan ikan, tarifnya 5% dari hasil pelelangan. Yang ketiga, retribusi tempat pelelangan. Objek retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak atau pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas atau memperoleh pelayanan jasa tempat pelelangan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotong retribusi. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, frekuensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan. Contoh peraturan daerah tentang retribusi pelelangan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2013. Struktur dan besarnya tarif retribusi Pasal 8, 1. Retribusi ditetapkan sebesar 5% dari nilai transaksi jual beli atas ikan yang dilelang di tempat pelelangan. Yang kedua, retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan sebesar 3% dan dibebankan kepada bakul selaku pembeli ikan sebesar 2%. Yang keempat ada retribusi terminal. Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan juga pihak swasta. Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas terminal. Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan frekuensi, luas, dan jangka waktu pelayanan fasilitas terminal, jumlah, luas ruangan pemakaian, dan waktu pemakaian. Contoh peraturan daerah tentang retribusi terminal yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 24 Tahun 2011. Bab 7 Struktur dan besarnya tarif retribusi Pasal 22. Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut. A. Pemanfaatan loket 5.000 per meter 5.000 per meter per bulan. B. Pemotongan kios 5.000 per meter per bulan. C. Masuk terminal, yaitu dibagi menjadi 4. 1. Antar kota antar provinsi atau AKAP, itu 1.500 per sekali masuk. Yang kedua, antar kota dalam provinsi, yaitu AKDP, itu 1.500 per sekali masuk. Yang ketiga ada angkutan kota atau pedesaan. Ada 2, mobil bus umum atau MBU, yaitu 1.000 sekali masuk. Mobil penumpang umum atau MPU, yaitu 500 sekali masuk. Yang keempat ada angkutan sewa atau pariwisata berangkat, yaitu 1.000 sekali masuk. 5. Retribusi tempat khusus parkir. Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan parkir di tempat khusus parkir. Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tempat khusus parkir dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai ketentuan. Contoh peraturan daerah tempat khusus parkir, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2012. Besar tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut. Tempat khusus parkir di tempat wisata dan tempat olahraga. Jenis kendaraan bermotor, yang pertama Monumen Jenderal Sudirman hari biasa untuk roda 2 sebesar Rp1.000 sekali masuk, untuk roda 4 Rp2.000 sekali masuk, untuk roda 6 Rp3.000 sekali masuk. Kalau hari libur, roda 2 1.500 sekali masuk,
roda 4 3.000 sekali masuk, roda 6 4.000 sekali masuk. Yang kedua ada kawasan wisata Goa Lawa. Hari biasa untuk roda 2 1.000 sekali masuk, roda 4 3.000 sekali masuk, roda 6 4.000 sekali masuk. Hari libur roda 2 1.500 sekali masuk, roda 4 3.500 sekali masuk, roda 6 5.000 sekali masuk. Yang keenam ada retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa. Objek retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa adalah pelayanan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa. Contoh peraturan daerah tentang retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa. Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 4 tahun 2011. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut. Pertama, pesanggrahan yaitu 1-5 kamar 50.000 per hari, 6-10 kamar 75.000 per hari, 11-15 kamar 100.000 per hari, 16-10 kamar 150 hari, di atas 20 kamar 250 per hari. Kalau untuk villa, 1-5 kamar 100.000 per hari, 6-10 kamar 150 per hari, 11-15 kamar 200.000 per hari, 16-20 kamar 250 per hari, di atas 20 kamar 300.000 per hari. Yang ketujuh, retribusi rumah potong hewan. Objeknya adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan oleh objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan pemerintah, BUMN, dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan atau menikmati atau memakai fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis ternak dan jumlah ternak dipotong. Contoh peraturan daerah tentang retribusi rumah potong hewan. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 11. Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis ternak dan jumlah ternak yang akan dipotong ditetapkan sebagai berikut. Pertama, sapi, kerbau, kuda yaitu 25.000 per ekor. Kedua, kambing, domba 6.000 per ekor. Ayam potong 50 rupiah per ekor. Yang kedelapan, retribusi pelayanan kepelabuhanan. Objek retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, dan BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan dan penyeberangan di air diukur berdasarkan jenis layanan. Contoh peraturan daerah retribusi kepelabuhanan. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2013.
Tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan domestik. Jenis jasa kepelabuhanan. 1. Retribusi tanda masuk pelabuhan. A. Tanda masuk pelabuhan atau terminal atau penumpang, pengantar, penjemput, yaitu tarifnya 2.000 per orang sekali masuk. B. Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan Rp30.000 per orang per bulan. C. Pas bulanan kendaraan bermotor roda 2 atau kendaraan karyawan Rp40.000 per unit per bulan. D. Pas bulanan kendaraan bermotor roda besar dari atau besar lebih dari 4 kendaraan atau kendaraan karyawan yaitu Rp75.000 per unit per bulan. E. Tanda masuk kendaraan golongan 1 yaitu Rp2.500 per unit sekali masuk. Golongan 2 Rp3.500 per unit sekali masuk. Golongan 3 Rp4.500 per unit sekali masuk. Golongan 4 Rp5.000 sekali masuk per unit. Golongan 5 Rp5.500 per unit sekali masuk. Golongan 6 Rp10.000 sekali masuk per unit. Golongan 7 Rp45.500 per unit sekali masuk. Golongan 8 Rp75.000 per unit sekali masuk. Yang kedua, retribusi jasa sandar kapal. A. Dermaga beton jembatan bergerak, yaitu 100 per GT per kol. Yang kedua, kapal istirahat pada dermaga, yaitu Rp50 per GT per kol. 3. Retribusi sewa papan reklame, yaitu Rp10.000 per meter per bulan. 9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa tempat rekreasi dan olahraga dan diwajibkan untuk membayar retribusi sesuai ketentuan. Tingkat penggunaan atau pemanfaatan jasa diukur berdasarkan tingkat pemakaian atau frekuensi, jangka waktu, luas pemanfaatan, tempat, dan jenis kegiatan yang dilaksanakan. Contoh peraturan daerah retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2012. Tarif retribusi tempat rekreasi atau tarif masuk untuk objek wisata Goa Lawa. Masuk objek wisata Goa Lawa hari biasa yaitu Rp6.000 per orang dengan rincian Rp5.800 masuk kas daerah, Rp200 asuransi. Hari libur Rp7.500 per orang dengan rincian Rp7.300 masuk kas daerah, Rp200 masuk asuransi. Untuk hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru yaitu Rp12.500 per orang dengan rincian Rp12.300 masuk kas daerah, Rp200 asuransi. Fasilitas lokana yaitu Rp2.000 per orang. Ketiga ada monumen tempat lahir Jenderal Sudirman, masuk lokasi Rp2.000 per orang dengan rincian Rp1.900 masuk kas daerah, 100 asuransi.
Yang ketiga ada bumi perkemahan Munjuluhur dan Munjuluhur Adventure Zone. Masuk lokasi Rp2.000 per orang. Yang keempat ada pendakian Gunung Slamet. Masuk lokasi Rp5.000 per orang dengan rincian 100 untuk tim SAR per desa, 1.000 untuk tim SAR per desa, 4.000 untuk kas daerah. 10. Retribusi penyeberangan di air. Objek retribusi adalah pelayanan penyeberangan orang atau badan yang menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan penyeberangan di atas air. Wajib retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotor retribusi penyeberangan di air. Tingkat penggunaan jasa penyeberangan air diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan atau orang, sepeda motor, dan sepeda. Contoh perda retribusi penyeberangan di air yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2012. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai berikut. A. Orang sebesar Rp300 per orang. B. Sepeda Rp300 per unit. C. Sepeda motor Rp500 per unit. Dikecualikan tidak ditarik retribusi sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah pelajar. 11. Retribusi penjualan produksi jasa daerah. Objek retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah hasil produksi yang dijual. Retribusi penjualan produksi usaha daerah. Objek retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah meliputi penjualan benih ikan, penjualan calon induk ikan, penjualan benih tanaman, penjualan mata entres atau mata tempel, kecuali penjualan produksi oleh pemerintah provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Contoh perda retribusi penjualan produk usaha daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2011, itu bab 6, struktur dan besarnya tarif pasal 8. 1. Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis bibit atau bahan tanaman. Kedua, struktur dan besar tarif ditetapkan sebagai berikut. Biji kakao per kilogram Rp180. Entres per batang Rp5. Bibit durian tinggi 25-30 cm Rp65. Bibit durian tinggi 30-40 cm Rp100. Bibit mangga tinggi 25-30 cm Rp60. Bibit kelengkeng per pohon Rp600. Nanas per kilogram Rp10. Bawang per gram Rp250. Kol per kilogram Rp450. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.